Sampai video referensi. Oke, sudah 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan hormat kami, Ibu Putri Lestari selaku dosen pengampu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas 2 kami. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Mutmainah Alifa dan adapun teman-teman saya. Dan saya Sukmawati. Saya Nadia Fairuz Zahra. Saya Dianazia Permata Islamia Padli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, saya selaku moderator membuka presentasi ini dengan harapan atas rahmatnya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas judul presentasi, yaitu penerapan early warning sistem berbasis chat pada perpustakaan. Dan berbagi wawasan yang saya harap akan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai presentasi ini. Pendahuluan dokumen persyaratan. Pengelolaan fitur yang disediakan oleh aplikasi perpustakaan sistem pendidikan sangat penting untuk mendukung pengelolaan data buku. Perpustakaan buku hanya sarana untuk mengelola pengguna dan transaksi peminjaman, tetapi juga menjadi tempat bagi akademisi untuk mencari ilmu dan buku. Saat ini, setiap lembaga mengisi data kunjungan secara manual pada buku, yang menjadi bagian dari kegiatan lembaga tersebut. Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, kami melihat perlunya sistem yang efektif untuk mengelola perpustakaan, terutama dalam pengembalian buku yang dipinjam. Untuk menanggulangi masalah ini, kami akan membangun aplikasi perpustakaan berbasis website yang membantu mengelola perpustakaan secara efisien. Selain itu, untuk meminimalisir ketidakdisiplinan mahasiswa dalam pengembalian buku, kami akan menerapkan early warning system berbasis chat yang didukung oleh API WhatsApp. Cakupan produk dengan menggunakan API WhatsApp akan menawarkan fitur WhatsApp Blast atau Blast, yaitu API WhatsApp Gateway yang memungkinkan pengguna mengirim banyak pesan teks maupun gambar dalam satu waktu sekaligus. Pengguna tidak perlu menyimpan nomor di kontak karena nomor tersebut akan tersimpan di database aplikasi. Fitur ini sangat efektif dan efisien untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan. Definisi, akronim, dan singkatan. Scan QR kode, anggota yang masuk ke perpustakaan diharuskan scan kartu anggota perpustakaan, sehingga data kunjungan akan tersimpan di sistem dan memudahkan rekap data kunjungan anggota. Interface melakukan analisis dan perancangan serta menggambarkan struktur dalam pemrograman berbasis objek. Referensi. Dokumen 1 menjelaskan perancangan aplikasi perpustakaan menggunakan pemodelan Unifit Modeling Language atau UML yang terdiri dari use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Dokumen 2 menjelaskan tentang implementasi aplikasi dan dokumen 3 memaparkan spesifikasi kebutuhan website. Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua memberikan gambaran umum dari sistem website dan aplikasi untuk halaman akun anggota dan halaman peminjam buku. Bagian dokumen ketiga membahas persyaratan apa saja yang diperlukan untuk login. Dengan demikian, pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis website ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengelolaan perpustakaan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, serta membantu mahasiswa dalam memenuhi kewajibannya terkait peminjaman dan pengembalian buku. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Deskripsi umum. Deskripsi produk, sistem peminjaman buku pada organisasi yang memenuhi kebutuhan fungsi pendukung perpustakaan dengan mengirimkan pesan early warning
secara otomatis kepada peminjaman buku yang memasuki masa tenggang peminjaman. Sistem ini menggunakan teknologi QR Code dan WhatsApp Gateway untuk memberikan laporan teknologi early warning sistem kepada pihak eksternal. Fungsi produk. Login menggunakan scan QR Code, menu untuk mengklasifikasikan informasi pada website, seperti halaman kunjungan, peminjam, buku daftar, akun anggota, dan daftar pengguna. Pengoperasian fungsi dan input proses ataupun output. Karakteristik user. User terbagi menjadi dua kategori, yaitu mahasiswa dan pengguna, eksekutif manajer admin, dan kepala perpustakaan. Batasan-batasan umum. Pengguna registrasi non-eksekutif hanya dapat login sesuai jam kerja untuk peminjaman buku. Mahasiswa dapat mengakses website untuk meminjam buku dan mengatur jadwal peminjaman. Laporan akan terkirim via WhatsApp jika transaksi peminjaman sudah memasuki masa tenggang. Asumsi dan ketergantungan. Halaman peminjaman buku menampilkan daftar transaksi peminjaman yang tersimpan dalam database. Fitur kunjungan diuji dengan scanner kartu anggota. Fitur early warning berhasil mengirim pesan saat kondisi H1 pengembalian buku. Dilanjutkan kepada teman saya. Baik, yang ketiga persyaratan umum. Persyaratan fungsional, fungsi login menggunakan scan QR Code. Fitur login menggunakan pemindaian QR Code kartu anggota. Sistem mengakses dan menampilkan data pengguna setelah pemindaian berhasil. Login input, pengguna dapat login dengan QR Code atau dengan memasukkan username, password, nomor WhatsApp aktif, dan mengunggah KTM dalam format PDF. Verifikasi, pengujian menggunakan metode black box, fungsi sesuai rencana, baik untuk admin maupun anggota. Fungsi menu, sistem menyediakan menu terstruktur untuk navigasi ke berbagai anggota kunjungan, peminjaman buku, akun anggota, daftar pengguna. Menu syarat login dan dirancang secara dinamis. Fungsi input, proses, output. Fungsi input, pengguna memasukkan data login, admin memasukkan data master, mahasiswa memasukkan data peminjaman buku. Fungsi proses, sistem mengautentikasi pengguna dan memproses data peminjaman untuk memperbarui inventaris. Fungsi output, sistem menampilkan halaman sesuai hak akses dan konfirmasi peminjaman buku. Informasi jadwal peminjam buku. Persyaratan performa, daftarkan akun pengguna dan masukkan username dan password sesuai akun siakat, nomor WhatsApp aktif, dan upload KTM berbentuk PDF setelah lengkap. Pengguna menekankan tombol daftar dan sistem akan mengirim kode OTP nomor yang didaftarkan. Kemudian, pengguna memasukkan kembali kode OTP yang bertujuan melakukan validasi nomor WhatsApp. Jika sudah mempunyai akun, menekan tulisan sudah punya akun. Pelayanan pada anggota menampilkan daftar transaksi peminjaman oleh admin. Mencetakkan transaksi peminjaman menggunakan WhatsApp Gateway untuk mengirim pesan peringatan masa tenggang peminjaman buku. Atribut perangkat lunak, kemampuan sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi waktu 24 jam dan melakukan backup data otomatis pada pukul 9.30 waktu sistem. Keamanan, para pengguna eksekutif dan non-eksekutif disarankan dapat mengganti kata sandi setiap bulan sekali. Kata sandi yang digunakan minimal 10 karakter dan merupakan gabungan dari angka dan huruf. Kesalahan login yang terjadi oleh para pengguna eksekutif dan pengguna terregistrasi non-eksekutif maksimal untuk 3 kali kesalahan dan dikonfirmasikan kepada administrator. Data transaksi retribusi hanya dikelola oleh pengguna terregistrasi non-eksekutif yang berwenang. Perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama itu ada flowchart. Saya akan menjelaskan proses sistem berjalan pada peminjaman buku.
Perpustakaan dimulai dengan mendatangi perpustakaan. Jika anggota belum mempunyai akun atau terdata pada sistem baru, maka petugas perpustakaan menambahkan biodata anggota baru dan akan tersimpan pada sistem. Jika sudah memiliki akun anggota, langsung mengisi absen pengunjung secara manual. Keperluan datang ke perpustakaan jika meminjam buku. Petugas mengecek terlebih dahulu apakah ada riwayat peminjaman sebelumnya. Jika ya, anggota tidak bisa meminjam buku. Dan jika tidak, petugas akan memasukkan data peminjaman buku dan data peminjaman tersimpan. Anggota mendapatkan buku yang dipinjam. Selanjutnya, flowchart sistem baru yang akan dikembangkan. Menjelaskan proses bisnis aplikasi perpustakaan baru dimulai dengan anggota mendatangi perpustakaan Fakultas Teknik. Jika anggota belum pernah registrasi, dipersilahkan untuk registrasi terlebih dahulu pada aplikasi perpustakaan dengan memasukkan username, password, dan nomor WA KTM. Kemudian klik tombol daftar, maka sistem akan mengirim kode OTP untuk validasi akun. Dan anggota mengisi kode OTP pada kolom registrasi. Jika sudah registrasi atau terdata pada sistem anggota, mengisi absen buku kunjungan dengan melakukan scan kartu anggota. Maka, data kunjungan akan direkap pada sistem dan petugas bisa melihat atau mendownload data rekap dengan format Excel. Selanjutnya, anggota bisa meminjam buku dan petugas akan mengecek riwayat peminjaman anggota pada sistem. Apabila tidak sedang dalam proses peminjaman buku, anggota perpustakaan mencari buku yang diinginkan dan menginput data peminjaman dengan cara scan kartu anggota serta scan kode QR buku. Kemudian anggota membawa buku pulang. Pada sistem peminjaman aplikasi, perpustakaan sudah dilengkapi dengan fitur early warning sistem yang terhubung ke data peminjaman. Ya baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah dia hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.